Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan senang rasanya kita dapat beribadah kembali, ibadah online TKSD Kristen Pelita. Baiklah anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan buka dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong kami agar kami dapat bersungguh-sungguh Tuhan di dalam beribadah. Dan kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di
Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong kami Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman yang boleh kami dengar hari ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami semakin bertumbuh akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan juga kiranya yang memimpin dan menyertai serta mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam chapel online ya. Mungkin setelah sekian lamanya kalian berlibur ya, kita kembali beribadah ya. Ada kalian di antara kalian yang sekolah minggunya sudah selesai? Sudah ada ya. Kita berdoa agar nanti sekolahnya sudah mulai lancar ya. Udah sering PTM-nya, ibadah juga bisa di sekolah, chapelnya bisa onsite lagi ya, seperti sedia kala ya. Terus berdoa, jangan pernah putus-putus untuk berdoa, berharap kepada Tuhan ya. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Beberapa minggu yang lalu terakhir kita mendengarkan firman Tuhan mengenai bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua ya. Nah, sekarang Yosua sudah mati ya, sudah meninggal ya. Setelah Yosua meninggal, maka bangsa Israel tidak ada lagi pemimpinnya ya. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel setelah Yosua meninggal? Ternyata ya, sekarang bangsa Israel kembali kepada dosa-dosanya ya. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka kembali menyembah patung. Mereka kembali menyembah kepada berhala ya. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan, mereka melupakan Tuhan ya. Akibatnya apa yang dialami oleh bangsa Israel? Bangsa Israel kalah dalam perang. Dan sekarang bangsa Israel dikuasai oleh Raja Yabin ya, selama 20 tahun ya. Raja Yabin adalah Raja Kanaan ya. Bangsa Kanaan itu memiliki panglima yang gagah berani, panglima yang kuat, namanya Sisera ya. Panglima Sisera ini memiliki pasukan, ada 900 kereta, punya pasukan yang banyak dan memiliki 900 kereta besi. Wah, kalau sebuah pasukan pada saat itu mempunyai kereta kuda, kereta besi, itu menandakan pasukan itu adalah pasukan yang kuat ya, pasukan yang sangat kuat. Jadi sekarang Israel berhadapan dengan pasukan yang kuat. Kenapa itu terjadi? Ya, salah satu penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan adalah melalui apa? Melalui serangan musuh. Ya, setiap kali bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, mereka biasanya kalah dalam berperang, atau mereka dikuasai oleh musuh, mereka menjadi tawanan, mereka diperbudak gitu ya oleh bangsa-bangsa lain. Ya, seperti itu sebuah peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau mereka berdosa, mereka mendapatkan hukuman. Ketika mereka hidup dalam ketaatan, mereka mendapatkan berkat ya. Itu yang terjadi, yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu ya. Tapi bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Sudah berkali-kali diperingatkan Tuhan, ketika mereka bersalah pada Tuhan, mereka mengalami kekalahan. Ingat ya, pada saat bangsa Israel dipimpin Yosua juga ya, pernah juga kan pada saat akan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, mereka mengalami kekalahan melawan kota Ai yang kecil gitu ya. Dan ini terjadi lagi ya, ketika mereka berbuat jahat, maka Tuhan mengirimkan pasukan dari bangsa lain untuk mengalahkan mereka. Sekarang mereka dikuasai oleh bangsa lain selama 20 tahun. Dan setiap hari pasukan Sisera ini menindas bangsa Israel ya.
menindas, itu menyiksa, membuat menderita bangsa Israel. Nah, pada saat itu di Israel, hiduplah seorang perempuan namanya Deborah. Deborah ini adalah seorang wanita yang pintar, seorang wanita yang baik hati, dan dia menjadi hakim bagi bangsa Israel. Hakim itu apa? Ya, kalau sekarang hakim itu adalah orang yang memutuskan hukuman. Ya, kalau ada orang bersalah, dia akan diadili, ya, masuk ke pengadilan, diadili, lalu dijatuhi hukuman berapa tahun atau hukumannya apa? Hakim yang akan memutuskan, ya. Oh, ini mencuri, maka dia akan dihukum 5 tahun penjara. Nah, itu hakim yang akan memberi keputusan. Tapi pada saat itu hakim-hakim tidak hanya memberi keputusan atas hukuman, tetapi hakim-hakim biasanya yang dilakukan pada saat itu adalah menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah yang terjadi di antara bangsa Israel. Ya, Deborah ini kan orang yang pintar, orang yang baik, dia rajin berdoa, dia rajin baca firman Tuhan, dia menjadi hakim bagi bangsa Israel, ya. Dan dia juga menjadi memimpin bangsa Israel agar tetap setia kepada Tuhan, dan dia juga menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara bangsa Israel. Kalau misalnya ada yang bertengkar, ya, ada yang berebut, gitu ya, mereka akan datang kepada hakim Deborah untuk meminta penyelesaian masalah. Ya, hakim Deborah ini suka duduk di bawah pohon kurma dan menunggu orang-orang Israel datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, nah suatu hari, ya, seorang panglima daripada Israel namanya Barak datang kepada Deborah. Ya, dia bercerita, Ibu Hakim Deborah, gitu ya, musuh pasukan Sisera sedang datang akan menyerang kita, ya. Mereka datang untuk berperang dengan kita orang Israel. Saya khawatir kalau musuh akan menang atas kita, ya. Saya takut, ya, saya khawatir kita akan kalah lagi. Jadi bagaimana, Ibu Deborah? Apa yang harus kita lakukan di Ibu Deborah? Ya. Lalu Deborah tadi ibu bilang apa? Seorang yang baik hati, cinta Tuhan, ya, suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, maka dia mengajak Barak dan juga bangsa Israel, ayo, ya, selama ini kalian sudah hidup dalam ketidaktaatan. Selama ini kalian melanggar perintah Tuhan. Kalian banyak di antara kalian yang menyembah pada patung, ya, sehingga Tuhan menghukum kita. Harusnya kalian sadar, harusnya kalian tahu bahwa ketika kita kalah dalam berperang, itu tandanya kita ada dosa kepada Tuhan. Ya, maka kita harus kembali kepada Tuhan, minta ampun, minta maaf sama Tuhan, ya. Dan kali ini ketika kita menghadapi musuh, kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Kita harus minta pertolongan dari Tuhan. Jadi bagaimana caranya meminta pertolongan kepada Tuhan? Apakah teriak-teriak kepada Tuhan? Ya, kalau kamu dalam ketakutan, kamu bisa teriak apa? Mama atau papa, gitu ya, tolong, gitu ya. Ketika mati lampu tengah malam, kamu langsung teriak mamamu, papamu, atau saat kamu ketakutan dikejar-kejar anjing misalnya, gitu ya, kamu panggil mamamu atau papamu dengan harapan apa? Untuk menolong kamu. Nah, sekarang kita orang Israel tuh kalau mau minta tolong kepada Tuhan dengan cara apa? Ya betul, dengan cara berdoa. Maka Deborah mengajak Barak dan juga bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Ayo minta maaf sama Tuhan, ayo minta ampun sama Tuhan. Ya, sekarang kita berhadapan dengan pasukan Sisera, ya, pasukan yang kuat, pasukan yang hebat. Ya, kita nggak bisa berperang sendiri. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Jadi berdoalah kepada Tuhan, ya, dan mintalah kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengalahkan musuh, ya. Maka Deborah berdoa kepada Tuhan. Kemudian Deborah bilang, jangan takut, ya, Tuhan akan berperang bersama dengan kita. Tuhan akan menyertai peperangan kita. Dan kalian tahu, ketika Tuhan menyertai orang Israel, berarti mereka akan mendapatkan apa? Ya, mereka akan mendapatkan kemenangan. Deborah yakin akan hal itu karena dia percaya kepada Tuhan. Dan Barak pun
akhirnya yakin bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel melawan musuh. Ya, kalian lihat di antara bangsa Israel yang melakukan kejahatan sehingga Tuhan menghukum bangsa itu, masih ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang masih setia, terus berharap kepada Tuhan, masih menyembah kepada Tuhan. Walaupun banyak bangsa Israel yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Ya, mungkin kalian di antaranya, mungkin banyak orang-orang di Indonesia yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Banyak orang-orang di Indonesia yang berdosa kepada Tuhan. Tapi ibu mau kalian di bilangan orang-orang yang tetap menyembah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, maka Barak yakin Tuhan akan menyertai mereka untuk melawan musuh. Ya, namun Barak masih ragu sebetulnya, ya, dia masih takut. Maka dia bilang kepada Ibu Deborah, bagaimana kalau ibu ikut bersama dengan kami, ya, di dalam peperangan menyelawan musuh, supaya kami semakin yakin dan semakin berani. Wah, Ibu Deborah ini selain seorang hakim, dia seorang wanita yang kuat, dia seorang wanita yang berani juga. Jadi buat dia, kenapa takut untuk ikut menyertai mereka dalam peperangan? Wah, ini kalian baru pernah mendengar mungkin, ya, perempuan yang pertama kali disebut orang yang berani melawan musuh, ya, selain dia seorang yang setia kepada Tuhan. Maka Deborah dan juga Barak beserta dengan 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor untuk berperang. Wah, ini ada wanita yang ikut, ya, di dalam peperangan, ya, karena apa? Dia seorang yang berani, dia nggak takut, sebab dia tahu Tuhan akan menyertai mereka. Ya, maka dia pergi, ya, ikut bersama dengan prajurit-prajurit Israel ke medan pertempuran. Apa yang terjadi? Ternyata Sisera beserta dengan 900 pasukan apa tadi? Kereta besi beserta dengan rakyatnya sudah bersiap-siap bertempur melawan bangsa Israel. Namun ketika Deborah, ya, bersama dengan Barak dan 10.000 pasukan tadi, ya, 10.000 tentara Israel mendatangi tempat mereka bertempur, mereka tidak lagi takut. Sebab apa? Sebab mereka sudah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai mereka, ya. Karena mereka sudah yakin bahwa Tuhan akan berserta dengan mereka, sehingga mereka tidak lagi takut. Ya, waktu kamu sadar, kamu tahu Tuhan beserta dengan kamu, maka ketakutanmu akan hilang. Siapa yang masih ke kamar mandi takut? Siapa yang masih kalau ke tempat gelap takut? Kalau kamu yakin ada Tuhan di samping kamu, kemanapun kamu pergi, ke tempat gelap sekalipun, ke tempat yang sepi sekalipun, ketika kamu yakin ada Tuhan beserta dengan kamu, maka kamu tidak takut. Ya, intinya adalah kamu yakin gak sama Tuhan? Kalau Tuhan itu bersama dengan kamu, ya. Deborah yakin Tuhan menyertai mereka. Israel yakin Tuhan menyertai mereka, sehingga ketika mereka menghadapi pasukan yang lebih banyak, lebih kuat, mereka tidak takut. Ya, karena apa? Karena mereka yakin Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan menemani mereka. Waktu kamu di tempat yang gelap, kalau kamu yakin ada Tuhan di sampingku, maka kamu tidak takut dengan gelap. Ya, kamu tidak takut dengan kesendirian, karena ada Tuhan di samping kamu. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, pada akhirnya bangsa Israel menang melawan tentara Sisera yang kuat. Ya, itu semua karena apa? Tuhan memberkati mereka. Ya, Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau meminta pertolongan kepada Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ya, karena tadi Deborah sudah yakin bahwa ketika mereka berperang, Tuhan sudah berada di depan mereka, ya, menolong mereka, sehingga ketika mereka berperang, gitu ya, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga mereka mudah dikalahkan oleh bangsa Israel. Ya,
Panglima Sisera yang kalah dalam perang segera melarikan diri dan bersembunyi. Ya, tetapi Panglima Barak dapat menangkap Sisera. Ya, demikian juga Yabin, raja Kanaan tadi ya, dia juga berhasil ditangkap dan akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan dan hidup aman selama 40 tahun. Ya, kenapa? Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai hidup mereka dan mereka mendapatkan kemenangan. Sehingga bangsa Israel bersama dengan Deborah dan Barak dapat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, ibu tanya, ya, apakah kamu suka melanggar peraturan Tuhan? Pasti pernah. Pernah nggak melanggar peraturan pemerintah? Mungkin pernah, ya. Kalian masih SD, baru kelas 6, ya udah naik motor ke jalan raya, ya mungkin ada. Nah, itu kan juga melanggar peraturan pemerintah, ya. Atau tidak pakai helm gitu ya, itu juga melanggar peraturan pemerintah, ya. Tidak taat kepada undang-undang peraturan yang berlaku di negara. Nah, kalau misalnya ya orang-orang yang tidak taat hukuman di negara kita gitu ya, misalnya mencuri, terus naik motor nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, biasanya dia main ditilang, terus dihukum, diadili, dipenjara. Ya, nah seperti tadi kan, ketika bangsa Israel melanggar perintah Tuhan, Allah juga sebagai penguasa bangsa Israel menghukum mereka, ya, dengan berbagai macam hal. Seperti tadi, mereka mengalami kekalahan, mereka diserang oleh musuh dan menjadi disiksa, menderita di bawah musuh selama 20 tahun. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika mereka kembali kepada Tuhan, mereka kembali bertobat, maka Tuhan apa? Memulihkan mereka, Tuhan memberi mereka kemenangan kembali dan memberikan mereka keamanan. Ya, demikian juga mungkin banyak hal yang kita lakukan yang melanggar perintah Tuhan. Ya, seharusnya ketika kita melanggar perintah Tuhan kita dihukum. Tetapi kalian tahu, setiap perbuatan jahat yang kita lakukan itu pasti membawa akibat yang buruk kepada kita. Kalau kamu nyontek, kau bisa ketahuan sama guru, kamu dikasih nilai 0. Kalau kamu mukul adik kamu dihukum sama mama kamu. Kalau kamu terlambat ke sekolah, kamu dihukum sama guru. Ketika kamu nggak ngerjain PR, kamu dihukum kan sama guru. Ketika kamu melanggar aturan di rumah, mama papamu akan menghukum kamu. Ya, tetapi ketika kamu meminta maaf, ya mereka akan kembali merangkul kamu. Demikian juga kepada Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita lakukan yang melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Tetapi ketika kita meminta maaf, kita meminta ampun kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih akan mengampuni kita dan memulihkan hidup kita seperti bangsa Israel tadi. Ya, itulah gunanya Yesus turun ke dalam dunia, ya, untuk mati menebus dosa-dosa kita. Dia datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Setiap orang yang mau mengakui dosanya dan mau bertobat, maka ia mengalami pertobatan. Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah malas untuk meminta ampun, meminta maaf ketika kamu melakukan kesalahan. Terlebih kepada Tuhan, ya, kepada manusia pun harus. Ketika kamu berbuat salah kepada mama, kepada papa, segera minta maaf. Ketika kamu berbuat salah pada adik kamu, pada kakak kamu, pada teman kamu, kepada tetangga kamu, segera minta maaf. Ya, kita menjadi anak-anak yang pemberani ketika kita berani mengakui kesalahan kita dan berani minta maaf. Ya, di pemberani itu bukannya bisa menang melawan teman, dia, tapi seorang anak yang berani mengakui kesalahan dan berani minta maaf. Ada juga seorang pemberani loh. Ya, seorang kesatria adalah orang yang mau minta maaf. Ya, dan kita yakin dan percaya ketika kita minta maaf kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Ketika kita minta maaf kepada orang itu akan mengampuni kita. Kalau orang itu nggak mengampuni kita gimana, Bu? Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah minta maaf. Urusanmu dengan orang itu sudah selesai. Ya, tinggal orang itu sama Tuhan. Jadi nggak usah pusing-pusing kamu ya. Yang penting kalau kamu salah, minta maaf dan bertobat. Ya, jangan lakukan kesalahan itu lagi. Seperti itu juga kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Ada banyak hal yang mungkin kami lakukan, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan kepada orang-orang sekeliling kami, terlebih kepada Tuhan. Namun hari ini kami diajar untuk kami berani mengakui kesalahan kami, meminta maaf, dan Tuhan akan menolong kami, akan mengampuni kami dan memulihkan hidup kami. Karena kami tahu setiap kesalahan yang kami lakukan akan membawa akibat yang buruk bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biar kami berjalan untuk menjadi anak yang terus taat pada Tuhan, untuk terus tetap melakukan apa yang benar, bukan apa yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.